Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nazila. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kebosanan siswa saat belajar maupun pembelajaran dan solusinya. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh merasa bosan saat kalian belajar maupun dalam pembelajaran? Kenapa ya? Mau tahu? Keep on watching. Oke, sebelum kalian tahu penyebabnya, kenapa kalian sering bosan, alangkah baiknya kalian tuh tahu apa sih bosan itu. Jadi, bosan itu adalah melakukan hal yang sama secara terus-menerus dalam waktu jangka yang panjang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab kenapa kita itu sering bosan. Jadi, ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu guru pelajaran atau jenis pelajaran. Kenapa demikian? Karena biasanya pendidik itu memberikan pembelajarannya itu sangat monoton, tidak kreatif, jadi siswa itu cepat bosan. Nah, jadi juga berpengaruh nih sama mata pelajaran yang dipelajari. Kenapa demikian? Karena guru yang menyampaikan materi. Apabila guru itu menyampaikan secara monoton, pasti siswa itu akan cepat merasa bosan, teman-teman. Kemudian yang nomor 2 yaitu kurangnya rangsangan keaktifan siswa dalam belajar. Karena siswa sudah tidak minat lagi, merasa bosan, capek, gitu-gitu aja gitu. Baik, saya akan melanjutkan penyebab yang ketiga, yaitu pendekatan yang salah. Pendekatan yang salah dilakukan antara pendidik dan peserta didik. Biasanya pendidik itu tidak memahami karakteristik setiap individu. Nah, jadi di sini tuh perlu memahami karakteristik setiap peserta didik. Alangkah baiknya jadilah guru yang disegani bukan untuk ditakuti. Nah, yang terakhir, kondisi kejiwaan yang sedang memburuk. Maksudnya di sini yaitu moody. Biasanya mood baik, mood buruk. Jadi itu sangat berpengaruh, teman-teman. Makanya kita harus mengendalikan mood kita. Nah, problemnya sudah, penyebabnya sudah. Sekarang menuju ke solusinya. Jadi ada beberapa solusi yang tepat. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif agar pembelajaran tersebut bervariasi. Terus apa hubungannya dengan teori humanistik? Nah, teori humanistik itu teori memanusiakan manusia. Pendidik lebih memahami karakteristik setiap individu. Nah, contoh lain yaitu pendidik di awal pelajaran itu memberikan games, kuis, jadi siswa tersebut lebih bersemangat dan tentunya tidak bosan. Nah, pada teori humanistik ini, guru itu sebagai fasilitator, lebih membimbing dan memahami karakteristik siswa. Jadi, lebih memahami juga psikolog anak. Misalkan si A, "Bu, saya nggak suka bu model pembelajaran ceramah, terus aku sukanya yang ada musiknya gitu." Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi lebih terpusat pada siswanya yang biasanya disebut dengan student center. Nah, siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran, misalkan diskusi ataupun yang lainnya. Pada teori konstruktivisme ini, pendidik memberikan materi, kemudian siswa lebih aktif dan juga dibuat menentukan arahnya sendiri dalam memecahkan masalah dan menemukan pengetahuan baru dengan melibatkan interaksi sosial individu dengan lingkungannya, misalkan diskusi. Nah, itu kan ada interaksi antara si A dan si B. Nah, itu yang dinamakan interaksi sosial. Kenapa diskusi dapat membuat siswa itu tidak bosan? Karena itu tadi, siswa itu tidak hanya datang, duduk, diam, memperhatikan, sudah. Itu tadi penjelasan dari saya, teman-teman, mengenai problem dan solusi belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat ya, dan khususnya buat calon pendidik di masa depan, semangat terus, semoga sukses. Bye-bye.